Oke teman-teman, kita balik lagi di vlog BMW. Ini kebenaran di depan kita ada mesin M40 mesin M40 di E36 ya. Jadi apa sih yang dibahas di sini? Kita akan membahas buat teman-teman yang pengen beli E36 dan kebetulan mesinnya M40. Kita jadi harus lebih teliti lagi sebelum membelinya ya. Apa aja sih yang harus diperhatikan ya. Nah, kita jelaskan dulu secara spesifik mesin ini seperti apa. Oke, mesin M40 ini mesin yang berkode M40B18 ya, mesin dengan kapasitas 1800 cc dengan single camshaft alias SOHC dengan timing bell. Oke, ini mesinnya di M40. Sistem udah injeksi dengan pengapian distributor ya, coil, single coil dan distributor dengan menggunakan air flow ya. Nah, oke. Itu secara singkat spesifikasi mesinnya. Kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan di mesin ini ketika teman-teman pengen membeli mesin M40 di E36 ya. Nah, jadi ini mesin M40 ini karena dia usianya udah lumayan ya, karena dia batasnya di 95 ya, tahun 95 ke atas itu udah mulai digantikan dengan mesin yang M43. Nah, oke. Jadi secara garis besar mungkin mobil ini udah nggak muda lagi ya teman-teman. Jadi sudah sangat sulit untuk menemukan E36 dengan kode mesin M40 yang masih kondisi bagus ya teman-teman ya. Rata-rata mungkin di bodi yang udah kurang bagus karena minimnya perawatan dari owner sebelumnya ya. Nah, ini kita bahas di mesinnya nih teman-teman. Jadi di part-part bagian mesin ini yang perlu diperhatikan dari mesin M40 ini ya, mungkin secara garis besar kalau kita ngecek mesin sama ya, semua mesin sama. Cuman yang harus teman-teman perhatikan dengan benar adalah yang part-part vitalnya ya. Seperti di sini nih ada air flow, yang pastikan dia kondisinya masih bagus. Belum, kalau bisa masih segel ya teman-teman, belum pernah dibongkar, itu lebih bagus lagi. Ini air flow-nya. Kemudian perhatikan di semua sektor perkabelan. Pastikan gak ada jumper-jumperan atau penggantian relay dengan relay yang sudah tidak aslinya. Nah, ini seperti contoh di sini. Ini ada relay nih teman-teman. Ini relay sudah tidak asli ya teman-teman. Ini hindari buat membeli E36 M40 dengan kondisi kelistrikan di box sikringnya ada relay yang aneh atau relay yang kurang standar ya teman. Tapi di sini masih terlihat bagus. Cuman di sini ada satu relay aja yang mungkin di sini di jumper ya, karena awalnya bisa jadi relaynya mati dan tidak menemukan relay pengganti karena beda soket. Akhirnya dirubah dengan relay yang universal. Oke, itu di area box sikring. Kemudian di area bawahnya itu perhatikan juga jangan sampai ada kabel-kabel sliweran ya yang bukan standar dari mesin ini gitu. Nah, kebetulan di sini masih standar, tapi di sini ada sebuah kabel yang nggak standar nih. Ini bisa jadi karena relay tadi nih ya teman-teman. Ini bukan standar teman, ini karena ada penambahan relay atau misalkan ada perbaikan di sistem perkabelan yang udah nggak bagus, akhirnya ditarik kabel ulang ya. Nah, itu ya teman-teman. Cuman mungkin ini di sini sebelumnya mungkin nggak begitu rapih, jadi masih terlihat berantakan. Nah, kemudian di area bawahnya lagi itu ada oli, tampungan oli power steering. Perhatikan dia masih bersih, nggak ada tetesan oli, nggak ada rembesan oli. Kemudian cek volumenya ya teman-teman, masih ada bagus apa enggak. Biasanya sih ini sering bermasalah ya teman-teman, di rack setirnya bocor atau di pompanya bocor, tapi di ini bagus ya, nggak ada kebocoran. Kemudian di radiator, kita lihat radiatornya juga harus masih original, tutup landingnya juga masih bagus.
Nah ini kemudian di depannya ada extra fan. Di depannya ada extra fan, ini ada visco fan di depan mesinnya. Di paling depan ini ada extra fan yang bila teman perhatikan di dalamnya itu harus masih original juga teman-teman ya. Bukan extra fan yang udah di kawin-kawinin dengan part-part Jepang atau modifikasi lah ya. Itu harus juga diperhatiin. Nah kemudian di sini kita lihat di sebuah cover-covernya. Nah ini cover-covernya masih ada ya teman-teman. Cover di tuas gas, kemudian di cover delconya harus ada karena ini lumayan mahal harganya. Kemudian ini nih teman-teman, yang sering banget bermasalah di ICF ya, idle up ya. Nah idle up ini kadang sering banget bermasalah ya. Biasanya kalau udah bermasalah, soketnya juga udah nggak standar seperti ini ya teman-teman. Soketnya udah rubahan, udah aneh-aneh lah teman-teman. Kabel-kabelnya udah nggak benar ya. Nah kemudian di sini udah masih nih ya, masih bagus. Kemudian di sini ada sensor nih, sensor. Di sini ada dua sensor, kabel sensor nih, soket sensornya ada dua sensor TD bawah dan sensor pengapian buat yang di distributor ya. Nah ini juga pastikan harus ada nih teman-teman ya. Jangan sampai nggak ada ya. Memang sih sensor yang di pengapian itu jika tidak ada juga mobil tetap normal ya teman-teman. Cuman dia butuh sensor itu buat menyensor ya, apakah pengapiannya bagus atau tidak, atau pokoknya dia sensor buat mendeteksi pengapian ya. Kemudian di alternator ya, perhatikan juga masih bagus, masih benar nih, filter oli juga masih bagus. Nah visco fan, nah ini visco fan itu teman-teman putar pakai tangan aja ya. Kalau diputar pakai tangan dalam kondisi mesin dingin seperti ini berat, nah berarti visco fan-nya udah nggak bekerja teman-teman, udah macet itu jadi udah nggak bagus lagi. Nah ini kondisi mesin dingin harusnya loncer ya teman-teman, nggak berat, karena dia nanti akan memberat ketika mesin panas. Oke. Nah kemudian juga di sini perhatikan kabel busi ya teman-teman. Nah ini kabel busi masih bagus nih ya, banyak pelindungnya, dikasih solenoid ini apa nih ya, lupa saya, magnet nih ya, buat ngilangin arus liarnya ya katanya ya. Ini masih bagus ya teman-teman. Ini ada soket ECU, soket komputer. Nah booster RAM juga harus teman-teman perhatikan juga masih bagus, tidak ada kabel-kabel jumper-jumperan. Kemudian di sistem kelistrikan lampu juga sama, harus standar teman-teman, dan kebenaran di sini udah nggak standar nih. Jadi dia udah pakai relay tambahan, lagi-lagi dikasih relay tambahan supaya apa sih, biasanya shortcut ya, dia shortcut buat arus yang kurang, jadi biar lampu terang gitu, tapi mengurangi originalitas sih sebenarnya. Nah ini juga sama nih, ada relay tambahan nih, ini buat lampu ya. Oke, untuk area mesin kayaknya aman di sini. Kita lihat aja, perhatiin teman-teman buat yang belum tahu mesin 40, ini mesinnya aman ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, buat sekilas buat teman-teman yang pengen tahu harus bagaimana ketika ingin membeli mesin dengan kode M40 ya, seperti ini ya. Kalau di depan saya ini termasuk mesin yang standar dan masih rapi lah ya teman-teman, tinggal kita kasih, tinggal rapi-rapi sedikit lah, nggak perlu banyak yang PR-nya gitu, karena part-part originalnya itu masih ada gitu teman-teman. Jadi kalau ownernya rapi, rajin, ini bisa jadi bagus ya teman-teman. Nah ini layoutnya kita lihat secara keseluruhan, karena banyak mesin-mesin yang M40 ini udah kondisinya udah parah ya teman. Kalau ini masih standar, masih lumayan lah, masih layak buat dibeli ya teman. Oke, itu aja yang udah nonton, makasih udah nonton. Jadi buat yang masih kurang dari informasi ini, boleh di komen-komen di bawah ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa lihat video-video saya yang sebelum juga.